menggerojokkan uang 200 triliun ke perbankan, itu bukan berarti itu akan kemudian akan tersalurkan ke kredit. Kenapa? Karena harus kita bedakan antara likuiditas di perekonomian dengan likuiditas di perbankan. Jadi likuiditas perekonomian kita kering, benar. Om Peter, tadi ada kata-kata, ada harapan bahwa 200 triliun itu nanti bisa multiplier jadi ribuan triliun. Masalahnya sekarang itu kan dari sisi supply side ya, dari sisi penawaran. Nah, kita lihat sisi permintaannya nih. Ada yang banyak yang bilang bahwa emang sekarang ada permintaan kredit gitu. Atau dunia usaha emang lagi baik-baik saja sehingga ketika ada likuiditas otomatis permintaan kredit juga akan naik gitu. Pandangan Om Peter? Nah, ini kita ngomongin kayak ayam sama telur ini. Mana ayam mana telur ini ya, yang duluan ya. Jadi benar salah satu kritik ya terhadap Purbaya ya, Pak Menteri ya. Nggak sopan saya manggilnya kalau Pak Purbaya. Dengan Pak Menteri kita yang baru ini adalah itu tidak akan serta-merta menjadi kredit. Ya, nah ini saya jelasin kenapa itu nggak menjadi serta-merta. Harus pertama, ya, saya membenarkan, ya, saya sangat mendukung pernyataan Pak Purbaya bahwasanya likuiditas perekonomian kering. Benar. Tetapi menggerojokkan uang 200 triliun ke perbankan, itu bukan berarti itu akan kemudian akan tersalurkan ke kredit. Kenapa? Karena harus kita bedakan antara likuiditas di perekonomian dengan likuiditas di perbankan. Jadi likuiditas perekonomian kita kering, benar. Tapi likuiditas di perbankan nggak kering. Ya, jadi ini ibaratnya kalau kita membayangkan ladang, tanah ladang, ladangnya itu kering, kerontang. Tapi di tengah ladang itu ada sumur, ada bak yang isinya airnya itu berlimpah. Ya. Pertanyaannya sebenarnya, kenapa dibiarkan ladang ini kering? Kenapa tidak ada yang mengguyurkan air dari bak atau dari sumur ini ke ladang, tanah ladang? Itulah yang terjadi di perbankan kita. Perbankan kita itu ibarat sumur yang melimpah ibarat sumur yang melimpah tadi, penuh dengan likuiditasnya lempel, tapi nggak menyalurkan kredit. Pertanyaan Mas Idom tadi, karena permintaannya nggak ada, karena ladangnya kering. Itu bahasanya. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Ya, memang ini ada masalah kita di dalam perilaku di sistem keuangan kita, yang selalu saya menyebutnya sebagai sebuah anomali. Ya. Perbankan kita tidak seperti di perbankan di negara lain yang utamanya itu dia dengan cepat dia mencari untuk menyalurkan kredit. Perbankan kita dengan likuiditas yang ample tadi, dia lebih memilih untuk menempatkan tempat lain, bukan ke kredit. Sehingga kreditnya, karena penyaluran kreditnya itu terbatasi, dalam kondisi yang sekarang ini semakin terbatasi lagi, ya. Kan bank itu menyalurkan kredit itu dalam kondisi yang normal, dia pasti akan menyalurkan kredit kan. Dalam kondisi yang normal pun, bank itu ada pilihan lain dia untuk menempatkan uangnya. Dia bisa menempatkan di SBN. Dia bisa menempatkan kalau sekarang ada namanya SRBI, ada TD, ya, ada instrumen moneter lainnya. Yang semuanya itu menawarkan return yang tinggi dengan bebas risiko. Jadi di perbankan di Indonesia kita ini ada satu tempat yang dia bisa menaruh uangnya itu
nggak usah capek-capek. Nggak usah capek-capek, nggak usah Nggak pusing-pusing usah ya. pusing-pusing. Sehingga yang menyalurkan ke sini ini menjadi terbatas. Ya. Bukan karena dia nggak punya duit banknya, ya, tapi dia punya pilihan. Nah, di tengah kondisi yang sekarang ini, ketidakpastian, permasalahan banyak, ya, tingkat risiko di penyaluran kredit menjadi lebih tinggi, ya semakin males lagi nih bang. Nah, di tengah kondisi inilah kemudian Pak Purbaya menempatkan dana di perbankan. Ya, jadi ini tidak serta-merta memang akan menyebabkan penyaluran kredit akan lancar. Tidak serta-merta yang 200 triliun akan besok langsung jadi kredit. Iya. Banyak tantangannya. Makanya kalau ditanya saya selalu mengatakan saya mengapresiasi kebijakannya Pak Purbaya. Karena niatnya udah benar. Ladang ini kering. Pak Purbaya ingin membasahi semua ladang ini. Menambah likuiditas dalam perekonomian. Kalaupun kemudian ada masalah, ya masalah ini yang harus kita selesaikan bersama-sama di dalam penyaluran kredit oleh bank kepada dunia usaha. Harus dicari solusinya di sini. Tidak cukup Pak Menteri menyalurkan dana 200 triliun, tapi harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya atau harus ada kebijakan imbangan, kebijakan yang mensupport dari otoritas lain, yaitu otoritas moneter dan kemudian otoritas fiskal. Ya, karena memang perekonomian ini memang tidak hanya satu orang yang bisa menyelesaikan. Ya, perekonomian ini terlalu besar hanya untuk bisa diselesaikan oleh satu orang. Besar dan kompleks ya. Besar dan kompleks. Jadi makanya di dalam pemerintah itu ada menteri keuangan, ada menteri teknis, sektoral, ya, yang ada juga ada otoritas moneter, ada OJK, ada LPS. Jadi banyak pihak dan mereka inilah yang kita harapkan kemudian bisa mengimbangi kebijakannya Pak Purbaya yang menurut saya titik awalnya udah benar. Tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan lain itu kemudian ikut mensupport kebijakan itu bersinergi, harmoni, ya, sehingga apa yang diharapkan dari kebijakannya Pak Purbaya itu benar-benar bisa berhasil baik nanti. Menurut Om Peter, langkah apa yang mungkin tercepat untuk mendukung gebrakan Pak Purbaya tadi gitu, agar bisa maksimal nih dampak dari penyaluran 200 triliun ke Himbara itu? Saya kira yang pertama adalah harus diikuti dengan, karena ini kan kalau kita ngomongin likuiditas sebenarnya, ya, ini makanya ada tulisan juga saya baca teman yang menulis, ini kebijakan fiskal dengan rasa, dengan taste moneter. Ya. Karena memang kalau kita bicara tentang likuiditas, itu domainnya moneter sebenarnya. Itu domainnya moneter. Apakah, ya ini menarik ya, yang menyatakan likuiditas kering itu seorang menteri keuangan. Mestinya domainnya itu domainnya moneter. Seorang gubernur BI. Moneter ya. Makanya juga dulu Pak Jokowi negur Gubernur BI. Ya. Seharusnya likuiditas yang kering itu seharusnya menjadi concernnya seorang gubernur BI. Dan ya, tapi saya mengatakan tadi bagus kan. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu kemudian direspon dengan positif oleh Pak Gubernur BI. Dan saya kira udah terlihat juga yang Gubernur BI kemudian melonggarkan kebijakan moneternya, menurunkan suku bunga. Iya, kemarin langsung turun kan? Langsung turun. Tapi menurut saya nggak cukup sampai di situ. Ya, harus ada upaya lebih. Harus dikurangi insentif bagi bank untuk menempatkan dananya di SBN sama SRBI. Di SBN dan di SRBI. Itu harus dikurangi. Sehingga tidak ada dorongan bagi bank untuk menempatkan dananya di tempat risk free tadi, di instrumen risk free yang membuat mereka nyaman, membuat mereka yang disebutkan oleh Pak Purbaya sebagai lazy bankers. Iya. Ya.